Baik, Shalom. Kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan hari raya nyepi, kita juga nyepi di sini nggak ya? Shalom. Kurang semangat. Shalom. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, puji nama Tuhan. Selamat datang di Domus Fidei pada malam hari ini. Sedikit ingin saya mau menyapa-nyapa untuk setiap umat-umat yang hadir pada malam hari ini. Wah, ada dari Kendari. Jauh-jauh dari Kendari udah datang, oke. Jangan mau kalah dari teman-teman yang lain, tetap semangat untuk mengikuti Domus Fidei pada malam hari ini, amin. Sedikit informasi, Domus Fidei atau biasa kita sebut DF adalah singkatan adalah Rumah Iman, di mana Domus Fidei merupakan salah satu persekutuan doa Katolik di bawah BPK, yaitu Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik di bawah Keuskupan Agung Makassar. Dan untuk di bulan ini, yang dimana bersama-sama kita mengadakan umat Katolik merayakan atau menjalani retret agung yaitu masa Prapaskah. Dan pada minggu ini kita sudah jatuh di minggu Prapaskah yang keempat. Dan Domus Fidei pada bulan Maret ini mengangkat tema besar yaitu The Greatest Sacrifice, yaitu pengorbanan yang terbesar. Nah, pada malam hari ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema From Dust to Glory. Jadi dari debu menjadi suatu kemuliaan atau kemenangan yang akan sama-sama kita akan dengarkan dibawakan oleh Bro Andre Guna dari Surabaya. Shalom Bro, selamat datang di Makassar kembali. Dan kita mau sama-sama untuk bisa menikmati atau bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengangkat suara untuk memuliakan nama Tuhan, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap anak suaranya? Kurang semangat, sudah siap? Berikan tos sampai kiri kanan dong. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, saya mengundang tim pujian untuk bersama-sama kita memuji Tuhan. Yes. Ada senyuman pada malam hari ini. Amin. Amin. Coba kita tengok kiri kanan kita. Masih happy ya? Atau berharap pada malam hari ini. Ya. Kalau mau pakai masker coba dibuka maskernya. Coba dia tersenyum. Ya. Karena Tuhan Yesus katakan pada saat kita berpuasa, Tuhan Yesus tidak mau kita sebagai umatnya itu dengan muka muram, dengan muka murung. Ya kan? Kita dalam masa Prapaskah, memang kita sedang berkorban dan berpuasa, tapi kita jangan memperlihatkan muka murung, muka muram. Tuhan mau kita umatnya itu tetap happy, tetap senang, tetap senyum, dan memberitakan kasih karunia Tuhan itu terus, meskipun kita keadaannya tidak baik-baik saja. Amin. 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 Oleh karena itu semua undang kita semua, kita bangkit berdiri, teman-teman, bapak ibu semua, kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan bahwa we are so happy, kita happy pada malam hari ini. Yes. Pada saat kita sedang susah, kita mau katakan pada diri kita, saya happy mengalami Tuhan, dan saya mau happy bersama dengan Tuhan. Yes. Amin. Amin. Come on. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita nyanyi lagi. Semua. Ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan.
Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. Yes, amin. Amin. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. Sungguh kami cinta rumah kediaman-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur bahwa sukacita, damai sejahtera Kau anugerahkan berlimpah bagi kami. Amin. Kasih karunia-Mu Tuhan jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa berada di tempat ini. Dan kami bersyukur kami bisa mau datang. Dan Kau bawa kami bisa berkumpul tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bersama-sama bisa merasakan hadirat. Oleh karena itu Bapa, kami mau datang. Bawa diri kami sempurna. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati kami untuk datang, bersyukur, memuji dan menyembah pada malam hari. Amin. Datanglah Tuhan, buat kami di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau berkumpul untuk bersyukur. Karena Kau sungguh baik. Dan kami bisa berada di tempat ini hanya karena kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan persekutuan doa ini. Sungguh ke dalam naungan kasih karunia. Kau beracara Tuhan. Dan Kau lawat setiap hati kami. Agar kami bisa sepulang dari persekutuan doa pada malam hari ini, kami bisa membawa sukacita. Amin. Memberitakan kabar sukacita dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang
syukur. Pada suaranya kita mau katakan dapat bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, sebab Ia baik. Kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kau baik Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Syukur, Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dialah yang terima puji, hormat, syukur.
Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat penebusan-Mu, sebab Kau Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir. Kau layak terima puji, hormat dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau sangat baik. Kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Sungguh kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tiada kata yang lain selain syukur kami. Karena apapun yang kami kerjakan, usaha kami untuk melawan kekudusan Yes. tidak akan bisa Tuhan membayar dari kasih setia. Amin. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia layak terima puji, hormat syukur. Dia layak terima puji, hormat syukur. Yes. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Yeay. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sukacita dan penuh syukur bahwa Yesus hanyalah satu-satunya Allah yang mulia. Amin. Yes. Amin. Amin. Dan kita bersama-sama yuk. Bunyi sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya.
sangkakala telah terdengar, umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya, Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Sambutlah Raja damai, berkatnya telah dicurahkan melimpah. Oh, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara silakan duduk. Puji nama Tuhan. Amin. Ada sukacita, amin. Yes, amin. Tambah happy, amin. Amin. Ada yang memberikan kesaksian bagi Tuhan? Amin. Silakan Ibu Angga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Silakan, silakan. Shalom. Shalom. Saya ingat kayaknya saya belum sharing. Lalu itu kan pergi ke Israel. Terus saya ingat pertama kali saya merasakan Tuhan. Yang saya ingat itu selain keluarga pasti teman-teman dekatku. Jadi berapa tahun? 17 tahun yang lalu saya itu rajin sekali berdoa biar Tuhan menjamah temanku. Satu tahun, 2 tahun, tapi kayaknya bertahan doanya cuma sampai 2 tahun. Capek kak. Toh baru mereka juga kayak nggak mau sih. Jadi kayaknya berhenti di antara tahun kedua dan atau tahun ketiga. Karena kan lebih banyak di syafaat. Jadi yang lain dicoret dulu. Tapi yang saya mau sharingkan apa yang kita pernah minta sama Tuhan itu tetap catat. Walaupun mungkin saya tidak berdoa selama yang saya minta, tapi Tuhan itu catat. Dan dikabulkan 17 tahun berikutnya. Jadi kayak minggu kemarin itu saya bisa pergi bersama teman-temanku yang lama itu ke Israel. Dan menurutku itu adalah suatu hal kemustahilan bagiku. Pergi ke sana bersama mereka itu saya sukacita sekali dan kemustahilan itu terjadi. Dan saya mengingat, oh ternyata 17 tahun yang lalu saya pernah berdoa dan Tuhan kabulkan 17 tahun. Terus berikutnya setelah fix nama-nama yang masuk, saya kan sudah lihat saya berangkat
ada temanku berlima. Saya tahu aja semua sifat-sifatnya mereka. Mereka ini pada dasarnya bukan orang yang susah uang dan orang yang sudah traveling ke luar negeri. Saya mulai bergumul 2 bulan sebelum keberangkatan, kalau ini setiap hari, tidak pernah bolong. Saya bilang, Tuhan tolong kasih sukacita di hatinya teman-temanku, dan jangan ada sampai satu pun acara yang mereka miss. Karena mereka bisa saja lari ke kanan dan ke kiri kalau tahu semuanya gereja. Saya sudah sangat kayak merasakan hal itu. Hari pertama masih oke, hari kedua sudah mulai ini harus ikut kah terus? Ini tiap hari misa kah? Ini tiap hari doa kah? Saya kayak bilang gini, aduh. Tapi yang paling bikin saya kayak mau maksudnya merasakan Tuhan itu betul-betul ada, dan Tuhan itu mendengarkan doanya kita pas waktu kita mau naik Sinai. Jadi agak panjang nah. Jadi kayak pas mau naik Sinai itu kita agak capek. Saya awalnya kayak bilang aduh capeknya. Terus mulailah teman-temanku kayak ndak mau. Akhirnya ada yang terakhir bilang, kalau kalian semua ndak naik, ngapain saya naik? Dan itu saya kayak bergumul sekali. Saya bilang, Tuhan, ini saya sudah berdoa sebelum berangkat ke sini, dan saya kayak bilang, kenapa bisa ada miss? Tapi waktu malam-malam Tuhan kayak bilang, maksudnya kayak, kenapa sih harus khawatir? Kalau kau sudah doa, percayalah pasti itu hal bakalan terkabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Jadi Hamin 15 menit sebelum naik Sinai, satu temanku yang kayak keras sekali memang, yang memang saya rasa dia bakalan yang menjadi pusat pergumulanku, akhirnya mau naik. Karena cara Tuhan lah, berbagai macam cara, akhirnya dia mau ndak mau, akhirnya dia naik. Dan saya lihat kayak wow, Tuhan juga bekerja lewat kayak hal-hal yang saya tidak pernah pikirkan. Jadi kayak doa 17 tahun, doa 2 bulan pun kayak Tuhan kabulkan. Jadi teman-teman, mungkin saya kali ini pergi di Israel, saya sharing sama temanku. Saya bilang saya tidak pernah merasakan hal yang kayak luar biasa, yang kayak seperti dulu-dulu. Padahal kan ini sudah pandemi 3 tahun tidak pergi ke sana. Jadi kayak feeling yang saya dapat itu tidak ada kayak merasakan yang wow banget, merasakan Tuhan menangis-menangis, lebay apa, enggak ada. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya kayak bilang begini, apa dia yang saya rasa di Israel, kenapa kok kayaknya enggak ada? Tapi ternyata imanku itu ditambahkan sama Tuhan. Dan itu kayak karunia yang besar sekali, karena mungkin kedepannya saya akan butuh iman yang besar juga untuk menjalani hidupku kedepannya. Itulah mungkin kebutuhanku, dan saya lihat kayak ya itu yang Tuhan sediakan itu lewat peristiwa, lewat doa yang lama, lewat doa yang singkat, Tuhan kabulkan itu. Terus ada juga kayak satu orang teman bergumul sama-sama, suaminya dia kan ikut ke Israel, terus suaminya belum Katolik dan lain-lain. Saya lihat begitu ya, kayak Tuhan bekerja. Dia rindu suaminya mau mengenal Katolik dan mau dibaptis, tapi suaminya itu enggak mau. Tapi di situ saya kayak betul-betul melihat kuasanya Tuhan. Dia juga itu bukan juga Hamin 1, tapi malam-malam besok pembaptisan itu di Sungai Jordan, malam-malam dia memutuskan untuk mau dibaptis. Dan kayak saya bilang itu juga menambah imanku lewat peristiwa itu semua. Kayak saya lihat, oh Tuhan itu ada, dan apapun yang kita doakan percayalah itu Tuhan dengar. Mungkin memang belum dikabulkan, tapi pasti suatu saat bakalan dikabulkan. Thank you. Puji Tuhan, luar biasa ya. Sharingnya juga menambah iman saya. Ya karena ini tim saya. Iman harus tambah besar memang untuk mencapai angka yang besar. Ya, amin. Dan saya aminkan untuk menambah iman kita semua. Ada lagi yang mau sharing? Satu orang lagi? Puji Tuhan, silakan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Shalom. Puji nama Tuhan, saya bersyukur hari ini bisa ikut DF. Setelah, pokoknya ini kayak suatu hal yang luar biasa begitu untuk saya. Kenapa ini hal yang luar biasa? Hari Jumat kan hari terjepit begitu. Itu kayak
sesuatu yang mustahil lah untuk dapat cuti libur, apalagi untuk hanya sekedar karyawan biasa. Nah, dalam 2 tahun itu saya tidak pernah lagi ke Makassar. Pokoknya saya selalu berdoa, Tuhan saya mau pulang. Nah, waktu itu saya dapat info kalau mau CER nanti tanggal 30. Hitung tanggal. Aduh, saya tidak dapat ini. Kalau selesai hari Minggu CER, hari Senin saya masuk kerja. Pokoknya saya tidak bisa masuk kerja di hari Seninnya. Oke. Dalam 1 minggu Tuhan jawab cepat sekali. Cepat sekali, pokoknya hari Seninnya kan rencananya ada jadwal ke Makassar waktu bulan Mei. Ini ceritanya saya kerja di Kendari itu, dari bulan Mei itu pokoknya nanti saya hitung tanggal 1 kayaknya bisalah saya berangkat. Hitung tanggal lagi, tidak bisa. Apalagi kan itu dekat Lebaran. Kalau dekat Lebaran pasti yang non Muslim pasti tetap harus stay di kantor gitu. Terus juga pas nanti tanggal sebelum CYR, pokoknya semuanya serba tidak bisa. Tiba-tiba saya dikasih info, Sela nanti tanggal 27 kamu trainingnya di rumah ya. Lihat tanggal, hari terjepit. 5 hari saya libur. Pokoknya puji nama Tuhan, pokoknya kayak sesuatu yang mustahil. Biasanya orang cuma dapat cuti itu 1 bulan hanya bisa ngambil 1 kali, tidak bisa dirapel. Puji Tuhan juga dalam bulan ini, pertama itu jatah cutiku sudah habis. Kedua juga kayak di hari terjepit tiba-tiba Tuhan kasih bisa training di rumah. Sedangkan harusnya itu teman-temanku yang lain trainingnya di kantor. Pokoknya satu hal yang luar biasa sekali. Itu terjawab semua kemarin jam 9 malam. Jam 9 malam saya pulang kantor. Pokoknya saya pastikan. Pokoknya kalau memang saya harus tetap di rumah, oke, saya berangkat. Jam 9 malam saya pulang kantor. Awalnya ragu-ragu berangkat besoknya. Aduh, pasti capek sekali nih naik. Saya bilang kalau misalnya besok saya bisa berangkat, malamnya saya pergi DF. Puji Tuhan, kayak cepat sekali Tuhan jawab, Tuhan berikan. Hari ini saya bisa hadir di sini. Puji Tuhan. Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Mari kita mau datang dengan Tuhan pada saat ini. Kita mau datang pada Tuhan dengan iman yang besar dan kesaksian yang telah kita dengar. Kita mau katakan, Tuhan tambahkan imanku. Tuhan tambahkan cintaku padamu. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan itu begitu indah, sangat indah. Yesus, Yesus, kami datang padamu Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan roh kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu. Kita bangkit berdiri. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian
menyembah, ku rasakan jamahanmu, kuasamu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Yesus, Engkau yang ku sembah Tuhan. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan, menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekat-Mu, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Ini sembah kami Tuhan. Oh, dengan segenap hati katakan, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku.
Yesus Engkau yang ku sembah, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Yesus Kau yang ku sembah. Oh, Yesus, kami nikmati Yesus di dalam kekudusan-Mu, ku rasakan ku sembah. Sungguh kuasa-Mu bekerja. Yesus, Kau yang berkata di setiap pujian Tuhan, Kau yang berkuasa, Kau yang disembah. Kau yang ku sembah, nama yang mulia. Yesus, Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab Engkau bersertaku. Amin. Tangan-Mu yang menuntun aku kepada kemenangan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa,
Karena kami boleh merasakan Engkau kami. Kasih-Mu boleh memenuhi hati dan pikiran kami. Kedamaian-Mu boleh memenuhi ruangan ini. Engkaulah yang menghendaki untuk kami hadir tempat ini. Kami bersyukur untuk undangan-Mu. Dan saat ini kami ingin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami mau buka hati dan pikiran kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu yang tidak berguna ini. Kiranya Bapa, apapun yang hamba katakan itu boleh semuanya berasal daripada-Mu saja. Lingkupilah dan lindungilah hamba-Mu yang tidak berguna ini dan bukan apa-apa ini. Di balik salib-Mu sendiri. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Penuhilah setiap daripada kami, celikkan kami, singkapkan segala sesuatu, dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bunda Maria, pendoa kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan dong sekali lagi. Saya coba pakai masker ya. Nanti kalau nggak kuat saya buka masker. Oke. From dust to glory. Jadi ketika saya pertama kali dikontak oleh Gary mana Gary? Gak ada. Oh di sana. Oke. Pertama kali saya dikontak oleh Gary untuk membawakan tentang From Dust to Glory. Wow, hati saya sungguh merasa, wih, ini luar biasa temanya. Ya. Gak mudah untuk membawakan tema ini. Saya mau tanya dulu, siapa yang baru pertama kali hadir di DF? Ada? Oke, ada 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan buat mereka dulu dong. Welcome to DF. Gitu. Akhirnya setelah berapa lama ya? Setelah beberapa tahun, puji Tuhan bisa sharing kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih di tempat ini. Next. Ini nggak ada pointer ya? Nggak ada ya pointer ya? Oke. Ada asisten. Jadi ini pointernya voice comment. Next gitu. Oke, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andre, kemudian saya berasal dari Surabaya. Puji Tuhan karena pandemi saya menikah Bapak Ibu. Akhirnya ya. Saya menikah karena pandemi, kenapa? Hemat. Sungguhan ini ya. Enggak. Singkat cerita, karena kesibukan pelayanan, pekerjaan dan lain sebagainya, waktu pandemi semuanya berkurang. Akhirnya saya jadi ketemu dengan istri saya, dia juga berkurang kegiatannya. Berkurang, akhirnya kita ketemu dalam pelayanan online. Singkat cerita kita berkenalan dan lain-lain, akhirnya menikah. Ya, ini istri saya. Sebenarnya dia antusias ketika tahu saya ke Makassar, karena dia ingin ikut. Karena dia suka, dia pernah ke Makassar dan kuliner di Makassar dia banyak. Khusus untuk para tim pelayanan dan dia salah satu koordinator acaranya. Jadi dia sekarang sedang rapat di Surabaya, saya yang diutus ke sini sendirian. Oke. Itu singkat cerita dan nanti kita bisa kontak-kontak kalau Bapak Ibu mau keep kontak bisa di Instagram, Facebook. Facebook enggak ya, sudah enggak pakai. Atau YouTube. Saya sebenarnya lagi mau bangun YouTube channel Katolik, tapi masih belum, sekarang lagi kolek aja katanya. Oke. Next. Nah, ada yang bawa Alkitab mungkin atau handphone sucinya boleh disiapkan karena nanti kita akan beberapa kali buka Alkitab. From dust to glory itu salah satu yang langsung terbersit dalam pikiran saya adalah Kejadian 3 ayat 19. Dari debu kamu berasal dan akan kembali kepada debulah kamu. Gitu. Ini yang menarik karena apa? Di dalam masa retret agung gereja ini, Prapaskah, kita semua diingatkan bahwa kita ini adalah debu
dan suatu saat akan kembali ke debu. Bilang kanan kiri, halo debu. Ya, kita semua tanpa terkecuali adalah debu dan suatu saat akan kembali kepada debu. Nah, masalahnya waktu kita kembali, apakah kita dimuliakan oleh Tuhan ataukah enggak? Gitu ya. Dimuliakan itu artinya apa? Ditinggikan oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kembali kepada surga, kemuliaan bersama dengan Bapa di surga atau tidak. Nah, itu pilihannya di tempat ini. Sekarang kita mau sama-sama bahas. Saya diberitahukan oleh Gary kalau pembahas tentang kebangkitan. Bro Andre tolong membahas tentang kebangkitan karena sebentar lagi kita menjelang Paskah. Yesus itu memang bangkit dan sudah bangkit. Tetapi Yesus tidak mau hanya seorang diri saja yang bangkit. Yesus mau supaya kita semua, termasuk yang ada di ruangan ini, bersama-sama dengan dia bangkit. Katakan sama-sama bangkit. 2, 3. Bilang kanan kiri, ayo bangkit. Ya. Kita diajak untuk sama-sama bangkit dalam masa Paskah ini. Waktu saya merenungkan tema ini, apa ya? Kira-kira bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Untuk bangkit kita perlu apa? Mati. Ada yang mau mati bersama Kristus? Ini sama aja seperti ketika ada Romo yang tanya gitu ya. Siapa yang pengen masuk surga? Weh, angkat tangan semuanya ya. Siapa yang pengen masuk surga duluan? Gak ada yang angkat tangan. Ya. Nah kita mau bangkit bersama dengan Kristus, tapi ditanya siapa yang mau mati? Gak ada yang angkat tangan. Ya. Mati terhadap apa? Mati terhadap dosa. Lah sudah pinter gitu ya. Berarti udah selesai firmannya. Sudah pinter semua. Jadi untuk mengalami kebangkitan, kita harus mati terlebih dahulu. Setuju? Mati terhadap apa? Terhadap dosa-dosa kita. Terhadap manusia lama kita. Di dalam masa retret agung gereja ini atau masa prapaskah, kita sekali lagi diingatkan, yuk merefleksikan bagaimana hidup kita. Apakah kita sudah senantiasa diperbaharui? Apakah kita masih menjadi manusia lama terus? Apakah kita seperti bangkit mati gitu ya, menjadi manusia lama, manusia baru, manusia lama, manusia baru. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kita diajak untuk mengalami kebangkitan bersama Tuhan, itu adalah dengan cara, next. Ini kelihatan nggak tulisannya ya? Kelihatan ya? Christ likeness. Gimana caranya untuk bisa bangkit bersama dengan Tuhan adalah Christ likeness, serupa dengan Kristus. Supaya kita bisa from dust to glory, kita perlu serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Kebangkitan bersama dengan Kristus. Saya mau sedikit sharing. Dulu saya itu adalah seorang Katolik KTP. Katolik KTP tahu ya? KTP-nya aja yang Katolik, tapi imannya ya masih belum sungguh-sungguh menghidupi iman saya. Di sini ada yang masih SMP, ada? Nggak ada? SMA? Nggak ada? Kuliah? Oh, di sini kerja semua ya? Kerja, siapa yang kerja? Oke, saya mau tanya, siapa yang sudah married, sudah nikah? Oke, sisanya belum ya? Siapa yang bingung sudah married atau belum? Gak ada ya. Oke. Waktu dulu saya itu berpikir bangkit bersama Kristus itu gimana ya caranya ya? Saya cuma berpikir ya udah bangkit bersama Kristus itu cuma pada waktu Paskah. Setelah saya ngaku dosa, menurut saya sudah bangkit bersama dengan Kristus. Tetapi di dalam keseharian saya belum tentu mencerminkan apa yang Tuhan mau. Jadi saya cuma pilih apa yang saya mau dalam kehidupan saya. Misalkan Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu, saya selalu negosiasi dengan Tuhan. Pada akhirnya, kalau misalkan kita meminta, Tuhan minta kita untuk melakukan pengampunan, saya selalu nego, enggak Tuhan enggak mau, biar dia dulu berubah baru saya ampuni. Nah kita seringkali seperti itu mungkin ya, mengampuni dengan syarat.
Saya mau berubah Tuhan asalkan ada term and condition apply. Ada syarat yang kita berikan kepada Tuhan. Itu bukan namanya kebangkitan bersama Tuhan. Ya. Next, kita lanjut dulu. Saya akan bagikan 4 poin pada malam hari ini. Ini serupa dengan Kristus, tahu ya, dalam berpikir, berkata, berbuat. Next. Yang pertama yang paling penting adalah, kenapa kok kita harus serupa dengan Kristus? Karena sebenarnya kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus itu sendiri. Anak-anak muda yang di tempat ini, hai guys. Kalau misalkan kalian mau cari, siapa sih yang bisa saya contoh? Siapa yang bisa menjadi panutan buat saya? Bukan K-pop, bukan Blackpink. Barusan konser itu ya di Jakarta. Bukan mereka. Tapi panutan kita adalah Kristus sendiri. Kalau kita mau menjadi sesuatu, istilahnya kalau misalkan barang ciptaan, itu grade-nya A, grade-nya yang terbaik, ya seperti Kristus sendiri. Semakin kita serupa dengan Kristus, maka kita akan seibarat barang, grade-nya itu semakin baik. Ilustrasinya gimana ya? Nanti saya kasih ilustrasinya nanti ya, karena sekarang belum terpikir. Siapa tahu nanti Roh Kudus kasih hikmat. Nah, kita dipilih untuk serupa dengan Kristus. Di dalam Roma 1 ayat 6 dikatakan kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 kita mau baca bersama, 2, 3. Nah, caranya untuk kita bisa dari from dust to glory, Christ likeness. Belajar menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam segala sesuatu kehidupan kita refleksikan bagaimana di dalam perkataan saya, di dalam pemikiran saya, di dalam perilaku saya. Apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Apakah saya sudah menjadi istri yang baik? Apakah saya sudah menjadi anak yang baik? Apakah saya sudah menjadi saudara yang baik? Nah, ketika saya merefleksikan hal ini, kebetulan saya itu hubungan dengan kakak perempuan saya itu nggak begitu dekat. Kenapa? Karena kita selisihnya cuma 1 tahun. Kalau namanya kakak, itu biasanya ingin membimbing adiknya, betul ya? Dan adiknya ini nakal, nggak mau dibimbing. Mau punya pemikiran sendiri. Akhirnya kita sering crash, kita sering adu argumen. Kalau diskusi sesuatu pasti ujung-ujungnya berantem. Nah, saya bersyukur Tuhan itu pakai kakak perempuan saya untuk ngajak saya ke persekutuan doa. Jadi yang mengenalkan saya dengan persekutuan doa itu adalah kakak perempuan saya. Awalnya pertama kali persekutuan doa, wah yang lain tepuk tangan, saya lipat tangan. Saya nonton, ini ngapain ya, ini Katolik bukan gitu. Karena menurut saya ini sesuatu yang tidak familiar. Saya perhatikan gini aja ya, tapi justru melalui kakak saya, secara tidak langsung dia membentuk saya. Dia tahu kalau dia ngomong langsung kepada saya mental, saya nggak mau dengarkan. Dia pakai orang lain, dia pakai pembawa firman, dia pakai korsel, dia pakai teman yang lain untuk menasehati saya. Lama-lama, ya saya nurut juga. Ya, jadi ini salah satu tips. Kalau kita mau ngomong sesuatu kepada seseorang di dalam keluarga kita mental, pakai pihak ketiga. Nah itu yang digunakan oleh kakak perempuan saya. Jadi dia gunakan wah itu semuanya ya, pembawa firman dan lain sebagainya. Saya secara nggak langsung dinasehatin, dibentuk melalui persekutuan doa seperti ini. Jadi kalau ada di tempat ini, yang Anda diajak oleh keluarga Anda, siapa tahu mereka udah kesel ngasih tahu Anda. Mau membentuk Anda melalui persekutuan doa ini. Kok suasananya nggak enak ya? Enggak. Ini mungkin cuma berlaku di saya ya. Tapi pada intinya adalah, yuk malam hari ini Tuhan mau ngomong sesuatu dalam hidup kita. Kita mau berefleksi sama. Kira-kira apa Tuhan? Kau mau ngomong apa dalam hidupku? Next. Nah, pertanyaannya mengapa kok banyak dari kita yang tidak mencerminkan hidup Kristus itu sendiri? Atau mungkin kita nggak bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan. Karena apalah? Karena apa? Dosa. Dosa ini menghancurkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu apa? Supaya kita bisa berbahagia bersama Bapa di surga. Allah itu menciptakan kita bukan supaya kita mengalami penderitaan, no.
Allah itu menciptakan kita supaya kita bisa bahagia bersama dengan Dia. Tapi masalahnya, apakah kita selalu bahagia dalam hidup ini? Selalu enggak? Enggak. Ternyata yang membuat kita enggak bahagia adalah salah satunya karena kita jatuh di dalam dosa. Makanya di dalam masa Prapaskah ini kita diingatkan kembali, ayo tinggalkan dosa-dosa kita yang menjerat kita, yang tidak membuat kita bahagia. Saya dulu ketika masih awal-awal gitu ya, awal-awal berusaha mendekatkan diri saya kepada Tuhan, saya punya dosa yang cukup mengikat saya. Saya punya keterikatan, saya punya berhala, punya banyak hal lah. Intinya saya belum sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa lama saya. Sampai suatu saat ketika saya pengakuan dosa, kebetulan beberapa kali saya ngaku dosa dengan romo yang sama. Dan romonya bilang gini, karena dia tahu dosa saya konsisten, dosa kok konsisten ya. Dia bilang gini, kamu mau nggak terlepas dari dosa-dosa itu? Ya, mau Romo, gimana caranya? Gampang. Yang pertama, setiap kali kamu misa, persembahkan keterikatan dosamu itu di dalam misa, di dalam ekaristi. Yang kedua, di dalam dosa-dosa, di dalam doa-doamu pribadi, persembahkan dosa-dosamu itu. Yang ketiga, ketika engkau adorasi, persembahkan dosa-dosamu itu di dalam adorasi. Lakukan itu aja terus-menerus, sampai engkau bisa lepas dari dosa-dosamu. Hal itu saya coba lakukan. Saya lakukan berulang-ulang, dan puji Tuhan, dengan rahmat Tuhan, saya bisa terlepas dari dosa-dosa itu. Jadi gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalaupun mungkin saat ini kita susah untuk lepas terhadap satu atau dua dosa tertentu, kita perlu terus percaya menyerahkan kepada Tuhan. Suatu saat dengan rahmat-Nya, Dia akan membantu kita untuk terlepas dari dosa-dosa itu. Amin. Termasuk mengampuni. Bapak Ibu, mengampuni itu, kalau kita tidak mengampuni itu dosa loh. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengampuni, otomatis kita tidak mengasihi. Ya. Jadi kalau kita masih belum bisa mengampuni, kita berdoa untuk orang yang menyakiti kita, kita persembahkan di dalam doa-doa kita, supaya kita bisa mengampuni mereka. Oke, lanjut. Saya sedikit bahas tentang dosa ya, tadi sempat ngomong, sebenarnya dosa sudah dibahas, tapi nggak masalah. Dalam masa Prapaskah ini saya mau bahas sedikit aja, mengingatkan aja. Ya. Dosa itu merusak keserupaan kita dengan Kristus, menghancurkan relasi manusia dengan Allah, dan menghancurkan prinsip vital kehidupan kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah hati-hati terhadap konsekuensi dosa. Yang pernah sekolah ya, ya semua lah pasti pernah sekolah ya. Coba diingat-ingat pertama kali menyontek bagaimana? Bagaimana pengalaman pertama kali nyontek? Masih ingat gak? Takut, betul gak ya? Keringet dingin, megang bolpen atau pensil itu bisa gemeteran. Takut ketahuan, betul ya? Itu pertama kali. Terus kemudian coba diingat-ingat, ya mungkin sudah lama ya. Pertama kali bohong. Gimana? Sikap batinnya gimana? Takut ya. Waduh kalau ketahuan gimana gini ya. Aduh, intinya enggak ada damai sejahtera. Itu adalah sedikit ciri kalau kita jatuh di dalam dosa. Kita enggak mengalami kebahagiaan. Kita enggak mengalami damai sejahtera. Mengalami ketakutan terus-menerus. Itulah konsekuensi dosa. Ya. Jadi kalau kita tidak meninggalkan dosa-dosa kita yang lama, maka kita akan dihantui, ditakutin, dihakimi, diintimidasi oleh dosa-dosa. Konsekuensi dosa yang lain yang saya mau contohkan adalah, misalkan nih, saya doa nggak ada ya, misalkan ada seorang pria menghamili wanita di luar pernikahan. Akhirnya setelah ketahuan hamil, sang pria ini bertobat sungguh-sungguh, minta ampun sama wanita, sama keluarganya, sama siapapun. Minta ampun juga sama Tuhan.
Kira-kira kalau pria ini minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni enggak? Tuhan ampuni? Halo? Ampuni, karena Tuhan itu maha pengampun. Tapi masalahnya, jabang bayi yang ada di dalam perutnya tiba-tiba hilang. Misalkan yang wanita hamil nih, bayinya tiba-tiba hilang gitu. Setelah sang pria ini masuk ke ruang pengakuan dosa, minta ampun sama Tuhan, dia benar-benar menyesal, bertobat, dapat penitensi, dapat pengampunan dari Romo, dia lakukan denda dosanya. Setelah itu bayinya hilang. Hilang enggak? Itulah konsekuensi dosa. Misalkan kita memecahkan pot bunga orang tua kita, memecahkan barang milik orang tua atau saudara kita minta maaf kepada mereka. Tapi kita juga harus tanggung jawab dong, membersihkan pecahannya atau mengganti mungkin. Termasuk itu konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita berbuat dosa, jangan cuma dipikirin enaknya doang. Tapi pikirin konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita pikirkan. Kadang iblis itu menggoda kita cuman iming-iming sedikit aja, kenikmatan sesaat. Tapi dia tidak beritahukan kepada kita bahwa ada konsekuensi yang harus kita tanggung dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Next. Nah, kesehatan rohani buat teman-teman Bapak Ibu, saudara-saudari yang datang pada malam hari ini, bersyukurlah kita diingatkan kembali. Kita diberikan pengingat bahwa menjaga kesehatan rohani itu lebih penting daripada menjaga kesehatan jasmani. Loh kok bisa? Iya, karena apa? Kalau di dalam kerohanian kita hidupnya baik, maka di dalam kehidupan duniawi kita akan baik juga. Tapi kalau di dalam kehidupan kerohanian kita tidak baik, otomatis kehidupan duniawi juga tidak akan baik. Lihatlah salib. Ya. Mana yang lebih panjang? Vertikal atau horizontal? Vertikal, betul ya. Mana yang menopang? Vertikal atau horizontal? Vertikal, artinya apa? Kehidupan kita di dalam kerohanian atau hubungan kita bersama dengan Tuhan, itu yang akan menopang kehidupan keseharian kita dengan sesama. Kalau hubungan kita pribadi dengan Tuhan baik, maka bisa dipastikan hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Tapi kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak baik, maka bisa dipastikan hubungan pribadi kita dengan sesama tidak akan baik. Jadi kalau mungkin hari-hari ini kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama, bisa jadi karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Malam hari ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki hubungan yang baik kita dengan Tuhan. Semakin kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kerohanian kita semakin baik, iman kita semakin baik, maka buahnya juga akan bisa dialami, dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi teruslah bertekun di dalam Tuhan. Teruslah bertekun di dalam persekutuan doa seperti ini, DF seperti ini. Pasti berbuah sesuatu suatu saat. Kalaupun mungkin ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, melalui pertemuan-pertemuan doa seperti ini, kita diberikan kekuatan, kita diberikan pengharapan, kita diberikan sesuatu yang baru supaya kita bisa menghadapi itu semua. Saya mau sedikit sharing. Jujur waktu saya awal-awal masuk di dalam komunitas, itu tampaknya seakan-akan semuanya baik-baik saja. Tapi ternyata ada masalah. Saya juga mengalami masalah di dalam komunitas, di dalam pelayanan, di dalam relasi dengan sesama teman pelayan. Nah, tapi saya bersyukur, saya nggak keluar dari komunitas. Seandainya ketika saya mengalami masalah saya keluar, alami masalah saya keluar, mungkin hari ini saya bisa pastikan saya nggak berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi bersyukurlah buat Anda yang sampai dengan hari ini, sekalipun mengalami begitu banyak permasalahan di dalam
di dalam kehidupan pelayanan, kehidupan berkomunitas seperti ini, tapi Anda tetap bertahan, maka suatu saat Anda yang akan menikmati buahnya. Amin. Bilang kanan kiri, ayo tetap bertahan. Ya. Saya tahu, nggak gampang, betul? Anda mau datang ke tempat ini aja godaannya banyak, betul? Ada aja, betul nggak? Betul ya? Bahkan jujur Bapak Ibu, saya sendiri godaannya juga luar biasa untuk datang ke tempat ini. Ya, wah ada aja godaannya, tantangannya, sesuatu yang menggiurkan di luar, yang lebih menarik seakan-akan di luar. Untuk kita tidak datang ke tempat ini. Nggak usah datang ke tempat ini, datang ke misa aja. Banyak nggak godaannya? Banyak, ya. Oke. Tapi kalau kita tetap mau setia, maka buahnya akan Anda nikmati sendiri. Ini adalah bukti bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan semua penyakit jasmani saja. Namun terutama kita mau baca bersama yang tulisan merah ini ya. Namun itu, 2, 3. Nah, dosa ini adalah penyakit loh. Jadi harus disembuhkan. Dengan cara apa? Dengan ikut persekutuan doa seperti ini, ikut sakramen-sakramen, devosi-devosi. Saya mau keluarkan senjata saya. Wes. Apa ini? Ini senjata saya Bapak Ibu. Dalam keseharian, saya nggak bisa satu hari pun tanpa doa rosario. Rosario ini merupakan kekuatan di dalam saya menjalani kehidupan sehari-hari. Saya jadi merasa lebih bisa untuk mengasihi, lebih bisa untuk sabar, lebih bisa untuk hari itu berjalan dengan smooth karena doa rosario. Ya. Jadi menurut saya, Bapak Ibu harus punya senjata rohani. Apa itu? Yang Bapak Ibu nyaman berdoanya. Kalau Anda suka adorasi, adorasi. Paling tidak dijadwalkan seminggu sekali. Atau mungkin kalau Anda suka praise and worship, praise and worship. Paling tidak setiap hari, ya nggak harus 1 jam mungkin awalnya. Dicicil, bertahap. Kalau Anda suka mungkin doa apa? Novena, rosario, misa harian lebih bagus lagi, misa harian. Kita harus punya senjata Bapak Ibu hari-hari ini. Karena kita nggak tahu, kalau kita lengah, iblis itu akan menerkam kita Bapak Ibu. Dan yang kita doakan jangan cuma diri sendiri. Doakan juga keluarga. Saya mau bersaksi, kebetulan mama saya itu orangnya suka ke pasar. Rumah saya dekat pasar Bapak Ibu ya. Suatu ketika di pasar tersebut itu lagi marak yang namanya gendam. Gendam tahu Bapak Ibu ya? Gendam itu yang dihipnotis gitu loh. Ya. Nah, suatu saat giliran mama saya yang mau digendam, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Terus mama saya tiba-tiba ngomong, oh maaf enggak tahu, enggak gitu. Sekali cerita ke saya bilang puji Tuhan. 2 kali, 3 kali. 3 kali lolos. Setelah 3 kali lolos, Roh Kudus ingatkan saya, inilah salah satu buah dari engkau mendoakan keluargamu. Jadi doakan keluargamu Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka saat ini alami, betul? Ada teman dari orang tua saya yang kena gendam, di brankas itu emas-emasnya diambilin. Pergi ATM uangnya ditarik, Bapak Ibu. Ditarik semua, ditukar dengan 3 buah mie instan dan beras setengah kilo. Aduh, nangis Bapak Ibu. Mereka sudah tua, 70 lebih usianya. Mengalami gendam. Dari kejadian itu saya nggak menyukurkan orang itu, enggak. Tapi dari sini kita jadi pelajaran. Nggak ada yang sia-sia ketika kita berdoa untuk keluarga kita. Amin. Berdoa setiap hari. Kita nggak pernah tahu. Mungkin ada orang yang nggak suka dengan keluarga kita. Mungkin ada orang yang mungkin sakit hati secara tidak sengaja dengan perkataan dari keluarga kita. Kita doa. Kita miliki menara doa buat keluarga kita. Kita jaga keluarga kita di dalam doa. Mau? Bilang kanan kiri, mulai sekarang kamu jadi pendoa buat keluargamu.
Sungguhan loh ya. Berkatnya yang terima Bapak Ibu sendiri, bukan saya ya. Tapi doa itu luar biasa. Kayak tadi kesaksian sister kita satu yang nggak ada yang sia-sia di dalam doa, betul ya sis ya? Nggak ada yang sia-sia di dalam doa. Mungkin seakan-akan belum terdengar atau terjawab doa kita. Tapi Tuhan itu tidak lupa kalau kita pernah berdoa. Ya. Lanjut ke slide. Oke, waktu saya tinggal 16 menit. Saya cepetin dikit. Nah, bagaimana dari debu untuk ke glory, untuk mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Next. Yang pertama apa? Bertobat. Saya nggak bahas panjang, ini ayatnya Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15. Next. Kita baca yang warna merah aja, 2, 3. Lanjut, poin yang kedua, 2, 3. Yang ketiga, 2, 3. Sudah ya, sudah dibaca semua ya. Kalau sudah dibaca, direnungkan, diresapi dalam hati, ya. Karena dosa ini bukan sesuatu yang main-main. Kalau kita main-main terhadap dosa, maka konsekuensi dosa akan mempermainkan hidup kita. Ayo Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa-dosa kita yang lama. Saya juga masih berjuang. Ada hal-hal di dalam kehidupan saya yang masih belum sempurna. Tapi yuk kita sama-sama berjuang. Santo Santa bukanlah mereka yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tetapi mereka adalah para pendosa yang semakin hari hidupnya semakin kudus. Semakin hari hidupnya semakin suci. Semakin hari hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan. At the end, di dalam kehidupan mereka, pada akhir hidup mereka, mereka mengalami keberkenanan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, dan mereka mendapatkan rahmat dari Tuhan, akhirnya menjadi orang Santo Santa gereja. Dan kita, Anda dan saya, dipanggil untuk menjadi Santo Santa zaman now. Bilang kanan kiri. Kalau cowok panggil Santo, kalau cewek panggil cewek. Panggil. Hai Santo, hai Santa gitu ya. Kita ini dipanggil untuk menjadi Santo Santa zaman sekarang. Berapapun usia kita, Tuhan sudah buktikan, sejarah sudah membuktikan, berapapun rentan usianya, mereka bisa menjadi santo atau santa, betul? Bahkan yang terakhir anak muda ada juga yang menjadi santo, tahu ya? Siapa itu? Santo Akultis atau siapa gitu ya namanya? Siapa? Ya, yang IT itu loh, teknologi, itu mudah sekali Bapak Ibu. Ya, yuk next. Nah, dalam 40 hari mempersiapkan untuk kita menjelang Paskah, yuk kita lebih mempersiapkan diri lagi. Masih ada kesempatan. Mungkin yang selama ini pantang puasanya bolong-bolong, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, sebenarnya sih masa pertobatan ini gereja nggak cuman minta kita bertobat selama 40 hari dalam setahun, enggak. Sebenarnya sepanjang tahun kita diminta untuk bertobat sebenarnya. Tapi ini digaungkan, diingatkan lebih keras pada saat Prapaskah. Ya. Next. Nah, 3 karya kasih, amal, ya, pantang puasa, berdoa, ini yang harus kita lakukan lebih lagi di dalam Prapaskah ini. Next. Nah, ya, ini sudah menjelang akhir. Why Jesus? Mengapa kok Yesus? Next. Ini dalam sesi awal SHDR, cuman intermezzo aja ya. Kebenaran yang pertama apa? Allah. Nah, ini pertama ya. Allah itu ingin supaya kita bahagia. Ini kabar gembira kan? Karena kita seringkali mencari kebahagiaan di tempat lain. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Allah.
Sesuatu yang di luar Allah cuman sementara. Makanya gak heran begitu banyak artis, orang-orang terkenal, tokoh terkenal dunia berakhir tidak baik, ujung hidupnya tidak baik. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil menemukan kebahagiaan di tempat lain. Cuman bisa Allah yang memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Manusia itu memiliki satu celah di dalam hati, di mana celah itu cuman bisa diisi oleh kasih Tuhan. Kalau kita belum menemukan kasih Tuhan atau mengisi celah hati kita dengan kasih Tuhan, kita akan mengalami kurang terus. Saya dulu sebelum bertobat, berhala saya adalah uang. Ya. Waktu kuliah, saya kuliah sambil kerja Bapak Ibu. Dan puji Tuhan IP saya pernah 1, ya. Nasakom, nasib 1, IP-nya pernah karena kerja. Bahkan di dalam satu hari, saya pernah naik motor ke 4 kota. Satu hari naik motor ke 4 kota. Demi kerja itu tadi. Oh, waktu itu saya merasa, wes paling penting uang. Sampai suatu saat, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam SHDR. Waktu itu saya ikut SHDR cuman iseng. Untuk poin kemahasiswaan. Ya. Nggak ada niatan untuk berjumpa dengan Tuhan, nggak ada. Cuman ingin supaya poin kemahasiswaan saya dapat. Tapi di dalam SHDR itu, saya mengalami kasih Tuhan. Sebenarnya saya nggak resting, nggak menangis apa, enggak. Tapi pulang dari retreat itu, saya semakin rindu untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Dan sejak kejadian itu, hidup saya menjadi lebih bijaksana. Bukan uang lagi yang menjadi utama. Tapi yang utama adalah mencari Tuhan mau apa dalam hidup saya. Saya lebih mengalami kebahagiaan. Dan luar biasanya adalah IP saya semester 1 sampai 4 itu nggak pernah 3, nggak pernah. Paling tinggi semester 1, 2,92. Tapi waktu saya ikut SHDR semester 5, pulang SHDR itu awal semester 5 ya. IP saya semester 5, 3. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Dia akan lebih bisa menata prioritas kehidupannya. Dan waktu itu singkat cerita, kan cuma IP semester ya yang 3 ya. Saya berdoa, Tuhan kalau bisa bukan IP semester saja yang 3. IPK itu apa? Kumulatif. Ya. IPK kalau bisa nanti waktu lulus saya juga IPK-nya lebih dari 3. Dan Tuhan kabulkan Bapak Ibu. Meskipun molor ya, sempat molor kuliahnya setahun. Ya karena skripsi dan saya harus mengejar yang dulu pernah nasib 1, itu. Akhirnya waktu lulus IPK 3,03 Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan juga ya. Artinya apa? Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sama Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita itu akan diperbaiki oleh Tuhan. Mengalami pemulihan dari Tuhan. Pertama dari hati kita. Kalau kita sudah mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan yang akan pelihara. Amin. Yang kedua, manusia berdosa dan terpisah dari Allah. Yang ketiga, hanya Yesus Kristus yang dapat memberikan kuasa agar kita dapat hidup seperti itu. Yang keempat apa? Kita harus menerima Yesus ke dalam hidup kita. Next, saya cepetin aja. Nah, ini sudah terima mungkin ya, minggu lalu ya. Yesus itu Tuhan. Ini ayatnya ditahu aja ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Next, saya cepetin dulu. Yesus wafat untuk dosa-dosa kita dan bangkit untuk memberi kita hidup yang baru. Next. Yesus itu Tuhan. Ini ayat-ayatnya. Ya, nanti PPT-nya kalau minta saya tinggalkan aja. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Saya mau memberikan kesaksian tentang kalau Yesus itu Tuhan. Saya punya teman, dia itu punya mamanya kena kanker payudara stadium 4. Waktu dia mengalami kanker payudara stadium 4 itu, ada suatu saat mamanya mimpi ketemu Yesus. Ya dia tahu Yesus, tahu fotonya kan Yesus di mana-mana kan. Yesus kan terkenal. Fotonya di mana-mana gitu ya. Terus mimpi Yesus.
Ya dia pikir, ya inilah mimpi lah, nggak sengaja lah, ya sudah. Terus nggak lama kemudian mimpi Yesus lagi. Dia ngomong, kalau saya dimimpiin sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Dan dimimpiin nggak? Takut ya jawabnya ya. Puji Tuhan dimimpiin lagi, Bapak Ibu. Dan akhirnya dia menjadi pengikut Kristus dan ya sempat ke gereja dan lain sebagainya. Ya sekarang sudah meninggal. Kemudian saya mau cerita, saya pernah retret anak muda, waktu itu retret mahasiswa di Pertapaan Karmel, Tumpang Malang gitu ya. Saya sharing, ini kebanyakan anak mahasiswa, saya ngebawain retret mahasiswa SADR. Ruangannya itu lebih kecil dari ini, kurang lebih setengah ruangan ini, kecil. Pesertanya ya sekitar 30-an, 40 orang gitu. Nah di situ kebanyakan wanita Bapak Ibu. Tiba-tiba, ada yang pernah ke Tumpang, Pertapaan Karmel Tumpang Malang, ada yang pernah ya. Nah, itu kan alam terbuka. Tiba-tiba ada tawon besar masuk Bapak Ibu. Waduh. Gini kan, ini di tengah-tengah sesi loh ya. Tengah-tengah sesi, karena kan di Tumpang itu terbuka gitu loh. Terbuka, jendelanya terbuka semua, pintu terbuka semua, nggak ada AC Bapak Ibu. Masuk gini ya. Saya itu entah kenapa, tiba-tiba saya ngomong, dalam nama Yesus, keluar. Keluar Bapak Ibu. Wow. Saya sempat, ini benar nggak ya? Tapi itu terjadi. Saya takut, kalau misalkan tawon itu nanti ganggu gini, mereka langsung bubar. Refleks, saya nggak tahu ini sengaja atau nggak, saya bilang dalam nama Yesus keluar. Dia waktu mau masuk gini muter balik keluar lagi Bapak Ibu. Terus banyak hal dalam kehidupan saya, hal-hal kecil, saya minta pertolongan Yesus. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan nggak lama kemudian Tuhan tolong. Jadi banyak hal. Dan dari situ saya semakin dikuatkan imannya bahwa Yesus ini sungguh Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun. Apa yang menurut kita mustahil, tapi dia sanggup lakukan. Suatu saat, saya cerita lagi nih ya. Ini luar biasanya Tuhan. Kebetulan garasi rumah saya itu outdoor, di luar gitu ya. Dan gemboknya itu seringkali kena hujan panas, akhirnya karatan. Nah suatu saat waktu saya mau masukkan mobil, saya itu kebelet pipis Bapak. Oh maaf, permisi ya, kebelet pipis gitu. Terus kemudian, waduh kok kebelet pipis. Tapi gemboknya susah untuk dibuka. Terus saya bilang, waktu itu sudah hidup baru ya, saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Gak lama kemudian langsung klik, buka. Akhirnya bisa buka, mobilnya bisa masuk, saya lari ke toilet. Sesimpel itu, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup kita. Amin. Jadi nggak perlu cari penyelamat-penyelamat lain. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Apapun masalah hidup kita. Amin. Bilang kanan kiri, jangan cari penyelamat lain. Ya. Terakhir, ini waktu saya tinggal 5 menit mungkin ya. Terakhir, kesaksian dari saya. Untuk Bapak Ibu semakin yakin bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Suatu saat, kakak perempuan saya mau bunuh diri. Jadi, dia sudah ikut persekutuan doa, sudah ikut komsel, tapi karena pacaran dengan orang di luar Kristiani, ditarik. Udahlah nggak usah ikut komsel lah, nggak usah ikut persekutuan doa lah, nggak usah ikut pertemuan doa lah. Akhirnya mulai kendor. Akhirnya dia intinya kayak waktu itu mau diputus sama pacarnya, tangannya disilet Bapak Ibu. Kebetulan dia anak kos, disilet, mau bunuh diri. Anak kos, orang kos ini telepon ke mama saya. Terus mama saya telepon ke saya, karena sama-sama saya dengan kakak perempuan saya di kota yang sama Surabaya waktu itu. Wah saya ditelepon, saya bingung harus ngapain. Akhirnya saya ngomong ke pembimbing rohani saya, akhirnya kita 2 hari doa puasa untuk kakak perempuan saya. Setelah itu diputus, ya sudah, selesai, gak jadi bunuh diri Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, ternyata si mantan pacarnya ini, itu pakai ilmu-ilmu gitu lah Bapak Ibu. Waktu mungkin kakak perempuan saya itu dekat dengan Tuhan, ilmunya gak mempan. Makanya ditarik, sudahlah gak usah ikut komsel, gak usah ikut persekutuan doa, gak usah misa. Dijauhkan dari Tuhan. Ketika jauh dari Tuhan, mungkin ilmunya baru mempan. Jadi, yang saya mau katakan adalah
jangan pernah menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu tahu Gus Dur, almarhum Gus Dur, tahu ya? Dia itu mengatakan demikian, saya nggak takut dengan orang Kristiani, tapi yang saya takutkan adalah ketika seorang Kristiani berdoa. Saya ulang ya, saya nggak takut dengan orang Kristiani. Yang saya takutkan adalah ketika seorang Kristiani berdoa. Jadi ayo, kita bertekun di dalam doa. Kita mau sungguh-sungguh bangkit bersama Kristus. Saya nggak usah selesaikan slide saya langsung kesimpulan aja. Malam hari ini, saya mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Di dalam masa prapaskah ini, kita semua diajak untuk bangkit bersama dengan Kristus. Bangkit dengan cara apa? Yang pertama bertobat, yang kedua adalah yuk kita mau menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Gak ada penyelamat yang lain. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kenapa kok cemburu? Karena Tuhan tahu bahwa hanya Dia yang sanggup untuk menyelamatkan dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada sesuatu di luar Tuhan, maka kita akan mengalami celaka. Tuhan gak mau kita celaka. Poin yang ketiga adalah, ayo kita memiliki doa, melekat sama Tuhan. Karena hanya melekat kepada Tuhan, kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang terakhir, jangan tinggalkan komunitas rohani. Karena ini adalah semuanya senjata, perlengkapan yang kita gunakan untuk suatu saat ketika kita dijemput oleh Tuhan, kita nggak selamanya tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Saya rindu untuk kita suatu saat reuni di surga. Amin. Suatu saat kita reuni di surga, ngobrol. Dulu pernah datang ke JSM ya? Dulu pernah ini ya, berdoa ini ya, mengalami pergumulan seperti ini ya. Wah, kamu dulu pelayanan luar biasa ya. Kita saling cerita, reuni di surga. Ya. Cerita terakhir saya, terakhir tapi nggak selesai ya, panitia sudah. ini bener terakhir ya. Ya udahlah, biar terakhir saya undang tim pujian masuk ke depan ya. Gini, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu punya uang, satu-satunya uang yang Bapak Ibu miliki adalah 100 apa ya? Dolar. Kalau 100 dolar itu jatuh ke tanah, diambil nggak? Diambil. Jatuh ke lumpur, diambil. Karena cuman itu satu-satunya uang yang Bapak Ibu miliki ya, betul? Tapi seandainya Bapak Ibu punya uang 1 miliar di rekening, 1 miliar dolar di rekening, ya, kemudian ada uang 100 dolar jatuh ke got atau ke sungai, diambil nggak? Ada yang ngambil, ada yang enggak gitu ya. Saya ganti. Jatuh ke jurang, diambil nggak? Enggak, ya. Karena punya 1 miliar dolar di rekening, betul nggak? Nah, umur manusia itu sampai usia berapa sih Bapak Ibu? 100 tahun? Alkitab mengatakan 70 tahun, 80 kalau kuat, betul? Di Amerika, laki-laki rata-rata usianya 70,4 tahun. Wanita sedikit lebih panjang, 74,6 tahun. Rata-rata yang meninggal di Amerika. Berarti nggak jauh-jauh dari angka 70. Bapak Ibu usianya berapa? Enggak, bercanda ya. Enggak, bercanda Bapak Ibu ya. Adik saya umur 21 tahun meninggal kok ya. Enggak sampai 70. Artinya apa? 100 dolar itu coba diganti dengan 100 tahun. Atau usia kita di dunia ini. Jangan tukarkan usia kita di dunia ini dengan kehidupan kekal. Kehidupan kekal apa? Seperti 1 miliar dolar itu. Jangan tukarkan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan untuk kita dengan di dunia ini. Pastikan kita pegang tiket kerajaan surga. Hiduplah benar, hidup yang Tuhan mau. Amin. Ingat loh ya, suatu saat reuni di surga. Lihat kanan kiri, depan belakang dulu mukanya. Supaya ingat, oh anak JSM ini ya, pernah ikut JSM. Ayo lihat kanan kiri muka belakang. Pastikan suatu saat kita reuni di surga. Amin. Amin.
Mari kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami sama-sama datang ke tempat ini. Mungkin ada kalanya dalam kehidupan kami seringkali melukai hatimu, kami seringkali mencari Tuhan-Tuhan yang lain selain Engkau, kami cari penolong-penolong yang lain selain Engkau. Tapi pada malam hari ini kami diingatkan bahwa hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang kami miliki, yaitu bernama Yesus Kristus Tuhan. Saat ini hamba berdoa Bapa, bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami nggak tahu pergumulan apa yang mereka alami sekarang. Tapi satu hal yang kami tahu, Kau Allah yang peduli. Tambahkanlah karunia iman, harapan, dan kasih kepada mereka. Di dalam keheningan ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu, kalau engkau merasa kau butuh imanmu ditambahkan, di dalam hatimu berdoalah, Tuhan tambahkan iman kepadaku. Kalau engkau merasa putus asa, ketakutan akan masa depan, berdoalah dalam hatimu, Tuhan tambahkan harapan dalam hidupku. Kalau engkau merasa hidupmu pahit, engkau merasa tidak dicintai, engkau merasa haus akan cinta, berdoalah di dalam hatimu, Tuhan tambahkan cinta di dalam hatiku. Allah yang Maha Baik, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini. Tambahkanlah perlengkapan senjata Allah di dalam diri mereka, terutama iman, harapan, dan kasih. Berikanlah pengharapan baru dalam hidup mereka. Tambahkanlah karunia iman kepada mereka, supaya mereka tetap percaya kepadamu, setia sampai akhir. Dan tambahkanlah cintamu melimpah ruah dalam hati dan diri mereka. Sehingga setiap daripada kami boleh menjadi penyalur kasih bagi sesama. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Mari kita naikkan lagu ini sebagai doa kita. Kita mau nyatakan, walau ku harus berjalan, ini doa kami Tuhan, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin Tuhan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama bangkit berdiri. Yesus Engkau Juru Selamatku, Katakan dalam janji-Mu kemenangan kami, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. mari sekali lagi katakan Yesus. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku
Yesus Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidup kami. Sekali lagi kamu katakan, kami sungguh bersyukur punya Bapa yang mau menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mau mati di kayu salib demi menebus kami. Dan kami bersyukur, kami Engkau pilih Tuhan, dan kami Engkau selamatkan. Dan saat ini ya Bapa, kami terima rahmat dan kasih karunia itu dalam hati kami. Tambahkan cinta kami, tambahkan iman kami, dan tambahkan harapan kami hanya kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Dan Engkau berkati persembahan yang terkumpul ini kami bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu dan menjangkau jiwa-jiwa yang masih ada di luar sana yang terhilang, yang mungkin sudah lama tidak datang ataupun yang masih belum mendengar nama-Mu Yesus. Kau yang jangkau mereka, memakai kami semua yang ada di tempat ini. Sehingga kami bisa bukan hanya mempersembahkan harta ataupun waktu, tapi kami mempersembahkan diri kami juga Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami memberikan dalam nama-Mu dan kami mempersembahkan hanya kepadamu. Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita naikkan pujian ini dan kita duduk sambil memberikan persembahan. Kita mau katakan, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap daripada kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan sungguh mengalami kekuatan dan mempunyai semangat yang baru. Sama-sama kita katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Sembari persembahan dijalankan, bagi teman-teman yang mungkin saat ini kan biasa teman-teman ada bawa cash. Jadi untuk persembahan kita juga menyiapkan QR code seperti yang di layar ataupun ada di banner di belakang. Kalau enggak bisa di scan, bisa scan melalui QR code yang di belakang banner. Dan sekali lagi kita berterima kasih untuk Bro Andre untuk bawakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan untuk pengumuman kedua, untuk pengumuman DF minggu depan. Jadi yang seperti saya katakan di awal tadi bahwa di bulan Maret ini kita
sungguh bersama-sama merenungkan bagaimana sungguh pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Dan minggu depan merupakan puncak dari Domus Fide kita di bulan Maret ini. Dan kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam intimate worship night dengan tema Calvary. Biasanya dan Domus Fide kita setiap minggu pasti di sini. Tapi untuk minggu depan, khusus hanya untuk minggu depan karena paroki sudah mempersiapkan masa Paskah dan sudah mulai siap-siap. Jadi ruangan tidak akan kita gunakan. Minggu depan kita akan pindah di Hotel Agraha. Di hotel apa? Kalau mungkin tidak tahu alamatnya ada di Jalan Andalas, di depan pom bensin Andalas. Jadi bisa di Google Maps nanti Hotel Agraha. Dan untuk parkiran jangan khawatir, pihak hotel juga sudah menyiapkan parkiran. Biasanya bisa diparkir di kompleks TNI Angkatan Laut. Jadi di depannya itu, di samping pom bensin itu ada kompleks TNI Angkatan Laut. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama datang minggu depan di Domus Fidei dengan bersama-sama memuji menyembah Tuhan di Intimate Worship Night dengan tema Calvary. Di mana? Di Hotel Agraha. Oke. Untuk next kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video. Yes, we back in this year. Setelah kita sudah vakum selama 2 tahun karena pandemi, jadi tahun ini kita akan mengadakan kembali CYR atau CYR Catholic Youth Revival di tanggal 30 Juni, 1 Juli, dan 2 Juli. Jadi dalam menyambut acara itu, panitia mengadakan pencarian dana.
tim Dana CYR yaitu ada disiapkan juga parcel lebaran. Bisa menghubungi saudari Yuni, mana saudari Yuni, Ibu Yuni? Yuni Wijaya. Ada di belakang pokoknya ya, cari di meja ya di situ. Dan yang kedua ada thrift shop. Apa itu thrift shop? Ada pre-love shop, jadi barang second ataupun bekas tapi mulus ya. Jadi bisa lihat di meja belakang. Jadi untuk pencarian dana ada di sisi belakang dan kita sama-sama membantu menyukseskan CYR tahun ini dengan membantu panitia dalam pencarian dana ini. Dan untuk info lengkapnya bisa dilihat di IG JSM Makassar. Oke. Untuk pengumuman terakhir bagi teman-teman yang baru pertama kali datang di Domus Fidei pada hari ini. Saya ingin mengangkat tangan untuk teman-teman, jangan takut. Ya, salam Coach di yang depan. Teman-teman tim ada di depan, ada yang baru datang. Selamat datang selamat datang C. Siapa lagi ada yang baru datang? Ada di depan, di depan juga ada. Kita berikan aplaus, selamat datang buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jangan lupa minggu depan lagi kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan di Hotel Agraha. Oke, untuk pengumuman, untuk doa penutup, saya mengundang Bro Gary yang adalah koordinator, bukan MCM. Oke, tim produksi, ini dia. Ya, terima kasih Bro Oli. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup DF kita malam ini dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh begitu banyak mendapatkan tentang pengajaran-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau, bahkan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu melalui Bro Andre Guna. Ya Bapa, kiranya apa yang kami dapatkan malam hari ini, semangat, api yang baru, kebenaran firman-Mu, kami boleh bawa terus ketika kami pulang ke rumah, kami boleh wartakan apa yang kami dapatkan malam hari ini di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, kami akan akhiri DF kami malam hari ini, tapi kami berdoa Tuhan, supaya semangat ini tidak cukup sampai di sini Tuhan, tapi boleh kami terus bawa hingga DF minggu depan. Ingatkan kami Tuhan untuk boleh datang di DF minggu depan, di Hotel Agraha, di worship night nanti. Ingatkan kami untuk boleh mengajak teman-teman kami Tuhan, untuk boleh menikmati saat-saat indah bersama dengan Engkau. Sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Mari Bapa, Kau yang boleh berkati setiap perjalanan pulang kami, kendaraan yang kami pakai, jalanan yang kami lewati, cuaca dan semuanya Tuhan, sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dan biarlah Bapa, segala apa yang kami lakukan malam hari ini, kami berdoa itu boleh membawa kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Terima kasih Bro Gary, dan kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita sebelum kita pulang. Kita dengarkan satu pujian. Kita terus menjadi kuat dalam Tuhan, amin. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Amin, sekali lagi katakan. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Hey! Tetap jadi kuat di dalam Tuhan. Kita dibentuk serupa dengannya, dicipta dengan tujuan yang mulia.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.